Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah saudaraku, mari semua bersukacita di hari kemenangan ini. Dan dengan hati yang bersukacita, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta Paskah pertama hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Kolose, Kolose pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti perayaan Paskah tahun ini sudah lebih semarak setelah kita mulai bebas dari pandemi COVID-19. Karena itu patutlah kita meluapkan sukacita kita di perayaan Paskah ini. Tetapi perlu kita camkan, bila kita merayakan Paskah setiap tahun, itu bukanlah sekedar pengulangan peristiwa atau bukanlah sekedar napak tilas dengan merekonstruksi peristiwa kematian Yesus lalu dikubur. Tetapi tiba-tiba ada berita menggemparkan Yerusalem bahwa Yesus yang sudah dikubur itu bangkit kembali dan menampakkan diri kepada murid-murid dan orang banyak. Bukan itu saudaraku, bukan itu. Tetapi setiap kita merayakan Paskah seperti ini, hendaknya kita terus semuanya mempergumulkan apa makna, apa manfaat, apa dampak perayaan Paskah ini kepada manusia di setiap zamannya. Dari situlah kita bisa mengubah keadaan masyarakat kita. Bila tidak demikian, maka perayaan Paskah hanyalah sekedar ritus rutin, sekedar perayaan saja tanpa dampak, tanpa hasil dalam hidup kita. Dan bila demikian, kita bisa terlarut dalam kebiasaan beribadah yang bisa memuaskan hati kita sejenak, tetapi tidak merubah apapun dalam hidup sehari-hari kita. Sejatinya, perayaan Paskah yang mengubah kehidupan pribadi atau masyarakat kita, itulah ucapan syukur kita atas kebangkitan Yesus untuk keselamatan kita. Terutama kita orang-orang Kristen sekarang ini. Kita hidup di tengah kondisi masyarakat yang semakin memprihatinkan dan semakin menakutkan. Karena kejahatan manusia semakin merajalela. Pembunuhan, penganiayaan, perundungan, perampokan, penjualan narkotika, penipuan, dan lain-lain semakin hari semakin marak. Hingga ada yang mengatakan, sudah banyak manusia sekarang yang lebih kesetanan ketimbang setan sendiri. Dan bahkan yang lain mengatakan, sudah banyak manusia di zaman ini yang tidak layak lagi disebut sebagai manusia karena kejahatannya. Kita tahu, kita sekarang hidup di tengah masyarakat yang penuh dusta, yang sering disebut sebagai era post-truth, yang membuat rumor menjadi fakta, membuat berita bohong menjadi kebenaran karena terus-menerus di-share, terus-menerus disebarluaskan melalui media sosial. Dan disitulah terjadi pembunuhan karakter. Di samping itu kita hidup juga di tengah zaman yang sudah begitu kuat dikuasai oleh roh konsumerisme, ingin memiliki semuanya. Konsumerisme ini disuburkan oleh derasnya iklan yang bagaikan badai bersiliweran melalui media sosial kita. Itulah yang membangkitkan roh kerakusan. Dan dari situlah muncul keinginan untuk korupsi yang semakin membudaya dan ingin memiliki uang dengan segala cara, halal atau tidak halal, hingga membuat investasi bodong. Saudaraku, semuanya itu terjadi bila agama sebagai gawang moralitas masyarakat sudah bobol atau kurang berfungsi, sehingga masyarakat kehilangan keteladanan dan kehilangan pegangan.
Saudaraku, di kondisi seperti itulah kita sebagai murid-murid Yesus yang ditugaskan menjadi terang pengusir kuasa kegelapan, yang ditugaskan menjadi garam penangkal kebusukan, yang ditugaskan menjadi pemberi rasa enak, yang ditugaskan menjadi berkat sehingga semua masyarakat hidup dalam damai sejahtera. Disitulah kita harus bersegera dan berusaha sekuat tenaga membangun diri kita menjadi teladan dan pengubah. Gereja tidak harus menjadi gereja super, tetapi cukup dengan bila kita semua anggota gereja mau semakin menghayati dan melakukan makna kebangkitan atau Paskah ini di masa kita dan di masyarakat kita. Lalu pertanyaannya, dari mana harus kita mulai? Saudaraku, mulailah dari diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Ayat 1 dan ayat 3 kita diajak untuk menyadari siapakah kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang telah mati dan hidup, yang telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita baca di Roma 6 ayat 3 hingga ayat 4. Di sana dikatakan, karena kita sudah dibaptis, maka kita sudah turut mati, turut dikuburkan, dan turut dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4b. Itulah yang dikatakan di Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya, setiap orang yang dibaptis seperti kita ini wajib membangun hidup yang baru, sehingga tidak boleh lagi serupa dengan dunia yang sekarang dikuasai oleh roh-roh tadi. Karena itu, merayakan Paskah itu berarti kita harus memperbaharui kesadaran kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menguburkan manusia lama kita, dan kuasa kebangkitan Yesus telah memberi kita kemampuan untuk membangun diri menjadi manusia baru. Dan itu kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Kolose 3 ayat 8 hingga ayat 10. Saudaraku, hidup baru seperti itulah senjata kita, alat kita untuk mengusir roh-roh zaman tadi dari diri kita. Kemudian itu akan menular ke masyarakat kita. Ingatlah saudaraku, bahwa roh-roh zaman yang kita sebut tadi juga turut dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena roh-roh zaman seperti itu adalah bahagian dari pekerjaan iblis, pekerjaan dosa yang mematikan manusia. Karena itulah kita semua hari ini dengan mantap harus menyerukan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai roh-roh zaman, di manakah kemenanganmu? Hai roh-roh zaman, di manakah sengatmu? Karena itu salah satu cara agar Paskah tahun ini bermakna bagi sekitar kita, mari kita sadari dan mari kita hidupi bahwa kebangkitan Yesus telah mengubah kita menjadi manusia baru. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemanusiaan kita yang lama sudah harus dibuang. Dan dikatakan kita harus mengenakan manusia baru kita. Manusia baru yaitu kemanusiaan yang bukan lagi dikuasai dosa. Memang kita masih akan melakukan dosa karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi walaupun masih sering melakukan dosa, bukan lagi dosa yang menguasai kita. Kita bukan lagi milik si iblis, tetapi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semua orang Kristen harus menyadari bahwa kita adalah penduduk sorga yang sengaja ditempatkan di bumi untuk mengubah dunia. Dan dunia bagi kita
hanyalah tempat sementara, hanyalah losmen, hanyalah tempat persinggahan sementara. Karena itu, bila kita sudah menjadi manusia baru, maka harus ada perubahan dalam hidup kita. Manakah itu? Yang pertama, orientasi atau arah pandangan hidup kita harus berubah. Orientasi hidup manusia lama adalah dunia yang dikuasai iblis. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, arah pandangan kita berubah. Haruslah ke surga, di mana Tuhan Yesus berada. Apa artinya itu, saudaraku? Saudaraku, bagi kita harus jelas bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara yang akan kita tinggalkan karena akan dihancurkan. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan Yesus telah menyediakan tempat yang kekal, yang tiada bandingannya, yaitu surga kekal. Bila demikian, saudaraku, apakah kita masih mau menghabiskan waktu kita, daya kita, dan segala potensi kita untuk memiliki dunia yang akan hancur ini? Orang seperti itu orang bodoh, bukan? Orang Kristen hanyalah merindukan surga, bukan mendewakan dunia. Dan itulah orientasi tujuan hidup kita. Semua daya, semua waktu, dan semua kemampuan kita harus kita arahkan untuk memperoleh surga itu. Lalu ngapain kita di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Saudaraku, tugas kita di dunia adalah menyebarkan budaya surga, memperluas lingkaran surga di dunia ini. Untuk apa? Yaitu supaya semua penduduk dunia ikut dengan Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku, yang harus kita lakukan selama di dunia ini bukanlah untuk memiliki, bukanlah untuk merangkul apa yang ada di dunia, tetapi untuk mengubahkan dunia yang dipenuhi roh-roh zaman tadi supaya dunia bertobat. Kita di dunia bukan untuk memiliki segala kekayaan dunia, bukan untuk dikuasai dunia, bukan untuk dipengaruhi dunia, bukan untuk ikut dengan dunia, bukan. Justru tugas kita adalah mengubah, mempengaruhi dunia, menarik perhatian dunia agar mau ikut dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana melakukannya? Saudaraku, melakukannya bukan melalui revolusi, bukan melalui pemaksaan. Tetapi Tuhan Yesus telah memberi kita metode garam, metode ragi. Senyap tanpa suara, tetapi mampu mengubah segalanya secara substansial. Bagaimana caranya? Yaitu, bila kita mau menghayati dan menghidupi makna kebangkitan Yesus bagi kita. Saya kutip kembali ayat 5 dari Kolose 3 ini. Dikatakan di sana, bila kita sudah menyadari dan menghayati bahwa kita sudah dibangkitkan Yesus melalui kebangkitannya, maka kita harus membunuh manusia lama kita dan semua perilakunya, termasuklah roh-roh zaman kita ini. Lalu kita mau dengan tekun hidup sebagai manusia baru, hidup dengan buah roh, seperti tertulis di Galatia 5 ayat 22. Itulah perilaku, itulah karakter yang sama dengan karakter Tuhan Yesus. Perilaku seperti itulah yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Dan dengan karakter baru inilah kita berani tampil beda dengan dunia. Dan dengan karakter dan perilaku yang baru inilah kita bisa mengubah dunia. Tetapi itulah menjadi persoalan bagi kita sekarang. Karena tidak sedikit lagi orang-orang Kristen yang terlarut, bahkan menjadi sama dengan dunia ini, yang memberi dirinya dikuasai roh-roh zaman tadi. Padahal firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, itulah hidup baru. Dan hidup baru itulah yang membedakan kita dengan dunia. Menjadi seperti perbedaan antara gelap dan terang. Tetapi tidak cukup hanya
menjadi berbeda dengan dunia. Hidup baru dalam Kristus yang mengarah ke atas itulah yang membuat kita memiliki daya ubah. Daya ubah. Karakter Kristiani itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka semakin berubah mengikuti kita, mengikuti karakter Tuhan Yesus melalui kita. Bila kita berkarakter seperti Tuhan Yesus, pasti kita bisa menjadi daya ubah yang sangat kuat untuk mengubah keadaan di sekeliling kita. Saudaraku, dengan menghidupi karakter seperti itulah kita memaknai dan menghidupi peristiwa Paskah yang kita rayakan setiap tahun. Itulah membuat Paskah menjadi bermakna. Dan pasti itu membuat Tuhan Yesus bersuka cita akan kita. Selamat Paskah, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di hari sukacita di perayaan kebangkitan Yesus ini. Karena bagi kami telah tersedia hidup kekal. Dan Tuhan mengingatkan bahwa bila kami percaya kami telah ikut mati dan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Sehingga kami harus membunuh manusia lama kami dan hidup sebagai manusia baru yang berorientasi ke sorga. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mampu menunjukkan karakter baru seperti karakter Kristus, sehingga kami bisa menjadi daya ubah besar bagi dunia sekitar kami yang dikuasai roh-roh zaman yang dikomandoi si iblis ini. Sehingga di mana kami berada, kami menjadi pengubah besar bagi mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah semua umat-Mu di semua tempat. Biarlah melalui Paskah ini, semuanya bersuka cita, walau apapun yang sedang menimpa hidup mereka. Berilah kesehatan yang sempurna, juga kecukupan akan kebutuhan hidupnya. Kuatkanlah mereka yang mengalami pergumulan, dan berikanlah ya Tuhan apa yang sudah lama mereka doakan dan pintakan, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap aman, tetap adil dan solid bersatu. Biarlah semua pemimpin kami memimpin bangsa ini dengan hikmat dari Tuhan dalam takut akan Tuhan. Dan juga kami memohon berkatilah semua hamba-hamba-Mu di segala tempat. Berilah mereka hikmat dan kuasa-Mu, sehingga pelayanan mereka semakin memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah satu-satunya yang agung dan maha besar. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.